Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi ibu dosen dan teman-teman yang sempat menyaksikan video hari ini. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kami akan membahas makalah tentang pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, poin pertama yang kita bahas pada hari ini itu mengenai pemilihan media pembelajaran. Berbicara tentang pemilihan media yaitu memilih atau memilah bahan ajar yang sesuai dan yang tidak sesuai pada saat proses pembelajaran. Nah, pemilihan media pembelajaran ini dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Nah, pemilihan media pembelajaran ini dilakukan agar tujuan pembelajaran itu dapat terpenuhi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pemilihan media pembelajaran, ada dasar pertimbangan sehingga kita memilih pemilihan media pembelajaran. Dasar ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu pemilihan media pembelajaran ini terdapat dasar pertimbangannya. Nah, ada dua alasan mengenai dasar pertimbangan dari pemilihan media pembelajaran itu sendiri. Yang pertama itu alasan teoritis pemilihan media. Di sini mengapa menggunakan alasan teoritis pemilihan media? Karena dalam pemilihan media itu didasari oleh adanya konsep pembelajaran, di mana konsep pembelajaran ini telah tersusun secara teoritis dan terdapat komponen-komponen di dalamnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, alasan praktis pemilihan media. Di sini alasan praktis pemilihan media ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu demonstratif. Berbicara tentang demonstration, di sini dijadikan sebagai suatu alasan karena dalam proses pembelajaran itu demonstration ini berfungsi sebagai alat peraga saat proses pembelajaran. Yang kedua yaitu familiarity. Berbicara tentang familiarity, terkadang guru ataupun pendidik itu menjelaskan menggunakan pemilihan media pembelajaran karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang poin ketiga ini atau poin clarity ini. Di sini digunakan sebagai penjelas, di mana saat proses pembelajaran itu proses ini guru akan menjelaskan pembelajaran secara konkret atau dengan sangat-sangat jelas. Selanjutnya yaitu active learning. Yang keempat itu active learning. Di sini active learning dijadikan sebagai alasan. Mengapa? Karena saat proses pembelajaran, active learning ini digunakan untuk menarik minat belajar siswa. Sehingga dalam proses pembelajaran, siswa aktif bertanya maupun dalam proses diskusi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari Saudari Rostiana. Dan kepada Saudari Rostiana, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip pemilihan media pembelajaran. Nah, memilih media yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tidaklah mudah. Selain itu, memerlukan analisis mendalam tentang pertimbangan berbagai aspek maupun prinsip-prinsip. Nah, di sini ada 3 prinsip mengenai pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, prinsip
efektif dan efisien, di mana efektif pembelajaran tercapai bila keberhasilannya dapat diukur dari tingkat ketercapaian tujuan. Nah, jika semua tujuan sudah tercapai, maka pembelajaran bisa dikatakan efektif. Sedangkan efisien di sini adalah bila pencapaian tujuan pembelajaran tercapai menggunakan sumber daya yang tersedia sekecil mungkin. Sumber daya itu baik baik berupa waktu, biaya, dan maupun sumber daya yang lainnya. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip relevan. Nah, media yang relevan akan meningkatkan fungsi dan manfaat media itu sendiri. Nah, namun tenaga pendidik perlu melakukan analisis dengan mempertimbangkan banyak faktor agar media tersebut bisa relevan. Nah, semakin relevan media yang dipilih, maka akan mendukung dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip produktivitas. Nah, prinsip produktivitas dalam memilih media pembelajaran juga perlu perhatian dari peserta didik. Selain prinsip efektivitas dan efisiensi, media pembelajaran juga memerlukan prinsip produktivitas untuk memudahkan pendidik dan peserta didik mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Sebagai contohnya, kita ambil contoh misalkan tenaga pendidik menggunakan media non visual, yaitu berupa papan tulis, dengan tenaga pendidik yang menggunakan media visual LCD atau slide. Nah, di sini jelas terdapat ada perbedaan antara menggunakan papan tulis atau menggunakan LCD atau slide. Nah, tenaga pendidik yang menggunakan papan tulis akan mudah untuk memaparkan materi yang telah disampaikan. Itu dalam memilih media perlu dipertimbangkan proses produktivitas. Nah, tentunya media yang lebih produktivitas yang sehingga digunakan tenaga pendidik dalam melakukan pembelajaran. Nah, semakin produktif media yang digunakan, maka akan semakin cepat dan tepat tujuan pembelajaran akan terrealisasikan. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Rosdiana atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu materi ketiga yaitu Saudari Jusriana. Kepada Saudari Jusriana saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Berbicara tentang faktor-faktor pemilihan media pembelajaran, itu adalah faktor yang pertama, hambatan pengembangan dan pembelajaran, di mana hambatan pengembangan dan pembelajaran meliputi faktor-faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang telah tersedia. Dan yang kedua itu persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran, di mana isi pelajaran beragam dari sisi tugas yang ingin dilakukan siswa, misalnya penghafalan, penerapan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran dan pemikiran tingkatan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, hambatan dari siswa, di mana hambatan dari siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal seperti membaca, mengetik, menggunakan karakter komputer, serta karakteristik lainnya. Yang keempat, pertimbangan lainnya, di mana pertimbangan lainnya yaitu tingkat kesenangan dan keefektifannya. Dan yang kelima itu pemilihan media, di mana media sebaiknya mempertimbangkan yang pertama, kemampuan mengakomodasi penyajian stimulus yang tepat seperti visual dan audio. Dan yang kedua itu kemampuan mengakomodasikan respon siswa yang tepat seperti tertulis, audio, dan kegiatan fisik. Dan yang ketiga, kemampuan mengakomodasikan umpan balik. Dan yang keenam, media sekunder, di mana media sekunder harus mendapat perhatian karena dengan menggunakan media yang beragam, siswa memiliki kemampuan untuk atau kesempatan untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan media yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan mereka secara berulang. Selanjutnya, mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media. Yang pertama itu media yang dipilih. Media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, aspek materi, di mana aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media. Sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang digunakan akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa. Dan yang ketiga, kondisi audien anak siswa. Kondisi audien
calon siswa dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Dan yang terakhir itu ketersediaan media di sekolah, di mana ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan. Media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan seorang guru. Inilah pemaparan materi dari saya mengenai faktor-faktor dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Suryana atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu penjelasan dari Saudara Heri Salsabila dengan ini saya persilakan. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu pengembangan media pembelajaran. Yang pertama adalah prosedur pengembangan media pembelajaran. Istilah pengembangan di sini merujuk pada prosedur tahapan, dan hierarki sistematis yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu. Pengembangan sesuatu bisa berhubungan dengan model. Adapun modelnya yaitu model berorientasi ruang kelas. Nah, yang kedua adalah model berorientasi produk. Dan yang ketiga adalah model berorientasi sistem. Adapun model berorientasi dalam ruang kelas seperti pengembangan bahan ajar, evaluasi, metode dan media. Nah, adapun yang produk itu seperti media dan teknologi. Nah, dan yang ketiga adalah sistem. Nah, sistem di sini itu seperti pembelajaran jarak jauh, penggunaan jurusan dan semacamnya. Adapun tahap dalam pengembangan media ada 3, yaitu tahap perencanaan, tahap membuat siklus, dan yang ketiga adalah tahap produksi media atau tahap media produksi. Pada tahun 1900, adapun tahap perencanaan pada tahun 1979 Eli mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan dari tahap perencanaan. Nah, adapun yang kedua adalah tahap membuat siklus. Nah, adapun tahap dalam pembuatan siklusnya itu yang pertama memunculkan dan memperkaya ide gagasan. Yang kedua itu adalah membuat sinopsis. Dan yang ketiga itu adalah menulis siklus atau script writing, menulis siklus. Nah, adapun yang kedua itu adalah membuat sinopsis. Nah, yang ketiga itu membuat siklus atau script writing. Nah, yang keempat itu evaluasi dan revisi naskah. Nah, yang tahapan yang ketiga itu adalah tahap media produksi.
Nah, tahap media produksi ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, adapun tahap praproduksi itu adalah sebelum melaksanakan sebuah produksi. Dan yang ke tahap produksi itu adalah tahap untuk produksi itu sendiri. Nah, dan ketiga adalah pasca produksi. Nah, pasca produksi di sini adalah tahap evaluasi media dari hasil produksi. Nah, itulah yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Heri Salsabila atas penjelasannya. Selanjutnya itu penjelasan terakhir dari Saudara Adri Alonagila kepada Saudara Adri Alonagila. Saya persilahkan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu model pengembangan media pembelajaran. Di mana model pengembangan ini terbagi atas 6 poin, yaitu yang pertama media berbasis visual. Media berbasis visual ini itu dapat dikembangkan melalui gambar atau ilustrasi, kemudian animasi atau gambar baris, kemudian bagan dan lain-lain. Kemudian hasil ilustrasi ini dapat menyerupai atau menghasilkan hasil yang nyata. Kemudian yang kedua yaitu media berbasis audio visual, yang dimana radio ini merupakan pembelajaran yang terjangkau yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang didengar oleh siswa itu sendiri. Kemudian menjadikan model yang ditiru oleh siswa. Adapun yang ketiga yaitu media berbasis komputer. Media ini digunakan untuk menyajikan isi pelajaran dan bisa pula membentuk sebuah tutorial. Kemudian berupa simulasi dan permainan. Kemudian yang keempat yaitu multimedia berbasis komputer. Di sini multimedia secara sederhana diartikan sebagai terdiri dari satu media, yang dimana ini terdiri dari teks, animasi, grafik, suara, dan video. Nah, secara umum multimedia dapat disimpulkan bahwa penggabungan antara teks, animasi, grafik, suara, dan video, dan penggabungan ini akan menghasilkan informasi dan isi pelajaran. Adapun yang kelima yaitu media Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan media yang digunakan oleh banyak orang untuk mempresentasikan slide-nya. Dalam Microsoft PowerPoint disertakan langkah-langkah prosedur yang harus ditempuh dalam pembuatan slide. Adapun poin penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan PowerPoint itu yang pertama yaitu harus disesuaikan antara judul dengan tema. Karena kenapa judul dengan tema ini akan mempengaruhi presentasi Anda. Kemudian yang keenam yaitu media internet, yang dimana media internet ini sangat mudah kita lakukan. Karena kenapa? Bagi contoh, kita tidak perlu lagi ke perpustakaan untuk mencari buku-buku. Akan tetapi kita hanya memanfaatkan media internet ini untuk mencari info yang akan kita ketahui. Kemudian dalam pemanfaatan media internet ini memiliki
dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya yaitu dapat mempermudah apa yang kita lakukan. Kemudian adapun dampak negatifnya yaitu berupa kecanduan, yang dimana ini dapat berbahaya bagi kesehatan karena kenapa kita kurang istirahat dan dapat menyebabkan penyakit pada atau kelainan pada penglihatan. Kemudian yang kedua yaitu adanya situs-situs yang berbahaya. Nah, di sini orang tua berperan penting untuk menjaga seorang anak agar tidak membuka situs-situs yang terlarang. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Adri Alwanadila atas penjelasannya. Baiklah teman-teman semua, itulah hasil presentasi kami pada hari ini. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah kesimpulan. Agar proses pembelajaran dapat tercapai dan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka kita perlu memperhatikan yang namanya pemilihan media pembelajaran, di mana pemilihan media pembelajaran ini dijadikan sebagai fasilitas untuk siswa agar dapat menerima pembelajaran dengan mudah. Nah, sedangkan berbicara tentang pengembangan ini adalah digunakan untuk menyempurnakan pemilihan media pembelajaran itu sendiri, di mana pengembangan media pembelajaran ini terbagi atas 3 tahap. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu evaluasi. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.